Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjuti pengajian kita yaitu kitab Tanqihul Qaul bab 4 tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asran wa rufi'at lahu asru darajatin wa khutat anhu asru khati'atin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awlan nasi bi yawmal qiyamati akatsaruhum alayya salatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya hina yusbihu asran wa hina yumsi asran adrakathu syafaati yaumal qiyamati. Rasulullah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali, mengangkat 10 derajatnya dan menghapus 10 kesalahannya. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, orang yang paling berhak dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis yang ketiga adalah Rasulullah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang, maka ia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jadi sholawat ini adalah wujud cinta, wujud penghormatan dan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab 4 ini tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Tanqihul Qaul karya Syekh Nawawi Al-Bantani menekankan pentingnya membaca solawat sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada Rasulullah. Di dalam bab ini membahas berbagai dalil keutamaan serta manfaat spiritual dari bersolawat. Adapun keutamaan bersolawat perintah Allah dalam Al-Quran. Syekh Nawawi mengutip firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa bersolawat adalah perintah langsung dari Allah. Allah sendiri bersama para malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad, sehingga umat Islam diperintahkan untuk mengikuti amalan ini. Jadi keutamaannya itu di dunia dan di akhirat bersalat itu.
Yang pertama yang kedua adalah menghapus dosa dan meningkatkan derajat dalam menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat. Ya, dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan bahwa bersolawat kepada Nabi memiliki manfaat besar. Di antaranya yaitu menghapus dosa-dosa kecil, meningkatkan derajat seorang hamba di sisi Allah, mendatangkan keberkahan dalam hidup. Jadi diterangkan dari hadis tadi yang man sholla alayya, itu kan, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, marrotan, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali, dan menghapus 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 tingkat. Itu hadis riwayat Muslim itu ya. Jadi itu manfaat spiritual bersolawat. Yang ketiga adalah mendekatkan kepada Nabi di akhirat. Dijelaskan pula, ada orang yang sering rajin bersolawat kepada Nabi, maka ia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Yang keempat adalah meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah. Bersolawat adalah tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika cinta kepada Nabi Muhammad bertambah, seseorang akan termotivasi untuk mengikuti sunnah dan ajarannya. Adapun balasan sholawat oleh malaikat, jadi ini kalimat itu didoakan oleh malaikat. Tidaklah seseorang bersolawat kepadaku kecuali malaikat juga akan mendoakannya sebanyak sholawat tersebut. Itu. Jadi bersolawat tidak hanya mendatangkan rahmat Allah, tetapi juga menjadikan seseorang didoakan oleh para malaikat yang selalu berada di sisi Allah. Sholawat sebagai obat spiritual. Yang keenam itu menghilangkan kesedihan dan mendatangkan ketenangan. Dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan bahwa sholawat memiliki kekuatan untuk menghilangkan kesusahan, mendatangkan ketenangan hati, dan mempercepat terkabulnya doa. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah bersolawat kepadaku karena sesungguhnya bersolawat dapat menghilangkan kesedihan dan menghapus dosa-dosa. Jadi walhasil bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah amalan yang penuh berkah dan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Banyak sekali keutamaannya orang bersolawat kepada Nabi itu mendatangkan rahmat Allah dan syafaat Nabi di akhirat. Dosa yang diampuni dan derajat yang diangkat. Mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, menghilangkan kesedihan dan membawa ketenangan hati. Jadi kitab Tanqihul Qaul mengajarkan bahwa bersolawat bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud cinta, penghormatan dan rasa syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam kepada umat manusia. Dengan memperbanyak sholawat, seorang muslim dapat mempererat hubungan spiritualnya dengan Rasulullah dan mendapatkan keberkahan di dunia serta di akhirat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah sholawat. Ini bacaannya, Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa sholli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa sholli ala qabri Muhammadin fil kubur, Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada ruh Nabi Muhammad di antara ruh-ruh, limpahkanlah sholawat kepada jasad Nabi Muhammad di antara jasad-jasad, limpahkanlah sholawat kepada kubur Nabi Muhammad di antara kubur-kubur, dan sampaikanlah dariku penghormatan dan salam. Ini sangat luar biasa sholawat ini Mari kita bahas sholawat ini, keutamaan daripada sholawat ini. Yang pertama, sholawat sebagai sambungan ruhani kepada Nabi.
kaitannya dengan sholawat ini, ya, seorang hamba memohon agar Allah melimpahkan sholawat kepada ruh Nabi Muhammad di alam ruh. Hal ini menunjukkan bahwa bersolawat bukan hanya ibadah fisik, tetapi juga hubungan spiritual yang mendalam antara seorang muslim dan Rasulullah SAW. Ya, ada keutamaannya sesuai dengan bab Tanqihul Qaul, ya. Bersolawat, ya, adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat, ya. Sholawat ini mempertegas kesadaran ruhani seorang muslim, ya, terhadap keberadaan Rasulullah di alam yang tidak tampak, ya. Yang kedua, sholawat untuk jasad Rasulullah, ya. Kaitannya dengan hal ini yaitu dengan memohon sholawat atau jasad Rasulullah, kita menghormati keberadaan fisik beliau yang menjadi sarana Allah, ya, untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia, ya. Jadi keutamaan dalam Tanqihul Qaul ini disebutkan bahwa bersolawat adalah bentuk cinta kepada Nabi, ya. Menyebut jasad Rasulullah dalam solawat ini adalah pengakuan atas kesempurnaan penciptaan Nabi sebagai manusia pilihan, ya. Yang ketiga adalah sholawat untuk kubur Rasulullah. Allahumma sholli ala qabri Muhammadin fil kubur, ya. Kaitannya yaitu permohonan sholawat untuk kubur Nabi Muhammad menunjukkan penghormatan kepada tempat beliau beristirahat. Ini juga mengandung makna pengharapan agar hubungan spiritual dengan Nabi terus terjaga meskipun jasad beliau telah berada di alam barzakh, ya. Adapun fadilah, keutamaan dalam hadis yang dikutip oleh kitab Tanqihul Qaul, disebutkan bahwa salam dan sholawat yang disampaikan kepada Rasulullah akan diterima oleh beliau di alam kubur. Dengan sholawat ini, seorang muslim mengungkapkan kerinduan dan penghormatan yang mendalam kepada Rasulullah. Yang keempat adalah permohonan penyampaian salam. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Kaitannya apa? Ya, jadi bagian akhir sholawat ini memohon agar salam dan penghormatan yang diucapkan benar-benar sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan keyakinan seorang muslim bahwa sholawat yang tulus pasti diterima oleh Rasulullah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, tidaklah seseorang bersolawat kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku hingga aku membalas salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ada dimensi spiritual solawat itu, ya. Jadi solawat ini tidak hanya berisi permohonan umum, tetapi mencakup dimensi yang mendalam. Yang pertama adalah kesadaran multidimensi, ya. Ruh, jasad, dan kubur, ya. Belum lagi nur, belum lagi nur. Allah sholli ala nuri Muhammadin fil anwar, ya, itu. Ini baru kesadaran, ini dari kesadaran multidimensi bagian ruh, jasad, dan kubur Nabi disebutkan secara spesifik. Ini menunjukkan pengakuan akan keistimewaan Rasulullah di setiap aspek keberadaan beliau, ya. Yang kedua, hubungan abadi, ya. Sholawat ini menguatkan hubungan spiritual seorang muslim dengan Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga adalah penghormatan total, ya. Dengan menyebut ruh, jasad, dan kubur Nabi, sholawat ini mencerminkan penghormatan menyeluruh terhadap Rasulullah
sesuai dengan apa yang ditekankan dalam kitab Tanqihul Qaul tentang cinta kepada Nabi. Walhasil sholawat ini sejalan dengan ajaran dalam kitab Tanqihul Qaul tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, ia mengajarkan kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah, kesadaran akan keberkahan sholawat bagi ruh, jasad, dan kubur Nabi, keyakinan pada syafaat Nabi karena sholawat ini mempertegas hubungan ruhani dengan beliau. Melalui sholawat ini seorang muslim menegaskan cinta, kerinduan, dan penghormatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan memperoleh keberkahan dunia dan akhirat melalui syafaat beliau. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apabila sholawat ini, ya, Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa sholli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa sholli ala qabri Muhammadin fil kubur, ya Allahumma baligh ruhi Muhammadin minni, ya Allahumma baligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Ini ditinjau dari perspektif, ya, kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah, ya, terdapat korelasi yang mendalam, ya, dalam aspek ma'rifatullah, ya, pengenalan Allah, hubungan dengan Rasulullah, dan perjalanan spiritual seorang hamba kepada Allah, ya. Yang pertama adalah hubungan dengan ma'rifatullah, ya. Dalam Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menegaskan pentingnya mengenal Allah dan Rasulnya sebagai dasar perjalanan spiritual, ya. Salah satu hikmahnya yang berbunyi, di antara tanda-tanda keberhasilan di akhir adalah adanya perhatian terhadap Rasulullah dan mengikuti ajarannya, ya. Kaitannya dengan sholawat ini adalah menegaskan, ya, pengakuan bahwa Rasulullah adalah perantara utama bagi umat untuk memahami Allah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut ruh, jasad, dan kubur Nabi Muhammad, salawat ini mengingatkan bahwa Rasulullah adalah manusia sempurna yang Allah pilih sebagai cerminan keagungannya di semua dimensi kehidupan. Dalam Al-Hikam, ya, cinta kepada Rasulullah adalah wujud dari cinta kepada Allah, karena Rasul adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dimensi ruhaniyah, ya, hubungan dengan ruh Rasulullah. Syekh Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, janganlah perhatianmu hanya tertuju pada amal lahiriah, karena yang paling penting adalah keterhubungan ruhani dengan Allah. Gitu, ya, kaitannya dengan sholawat terus ini adalah dalam sholawat ini disebutkan permohonan sholawat untuk ruh Rasulullah di antara ruh-ruh. Hal ini menegaskan bahwa dimensi ruhani Rasulullah tidak hanya menjadi inspirasi bagi umat Islam, tetapi juga menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, sejalan dengan ajaran Al-Hikam. Jadi hubungan spiritual dengan Rasulullah melalui sholawat membawa seorang hamba kepada ma'rifat dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dimensi fisik, ya, yaitu jasad Rasulullah. Allahumma sholli ala jasadi Muhammadin bil ajsad, ya. Jadi Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan pentingnya menghormati aspek lahiriah dalam ibadah, ya.
Ya, seperti ungkapannya, yaitu tanda keberhasilan seorang hamba adalah menghormati Rasulullah baik melalui sunnahnya maupun dengan cinta kepada keberadaannya. Jadi kaitannya dengan sholawat ini adalah jadi permohonan sholawat kepada jasad Rasulullah menunjukkan penghormatan kepada fisik Nabi yang digunakan Allah ya untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Rasulullah adalah manifestasi lahiriah dari sifat kasih sayang Allah atau yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ya, dalam kitab Al-Hikam, jadi penghormatan ini sejalan dengan konsep adab terhadap Rasulullah sebagai makhluk yang Allah pilih untuk memimpin umat. Ya. Kemudian yang keempat, dimensi barzah atau kubur Rasulullah. Ya, wassalli ala qabri Muhammadin fil kubur. Ya. Syekh Ibnu Athaillah menulis, yaitu hati yang terhubung dengan Rasulullah akan tetap hidup meskipun jasad telah terpisah dari dunia. Ya, kaitannya dengan sholawat ini adalah penyebutan kubur Rasulullah dengan sholawat ini adalah bentuk penghormatan kepada alam barzah, tempat peristirahatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi Al-Hikam ini menunjukkan keyakinan bahwa Rasulullah tetap memiliki hubungan spiritual dengan umatnya meskipun jasadnya telah berada di kubur. Ya, jadi sholawat ini juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan ruhani antara seorang hamba dan Nabi Muhammad, ya, sekaligus mengingatkan bahwa kemuliaan Rasulullah tidak terbatas pada dunia fisik saja. Ya. Yang kelima adalah penyampaian salam dan kehadiran spiritual. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Syekh Ibnu Athaillah menulis, ya, salam kepada Rasulullah adalah doa yang akan menghubungkan hati seorang hamba dengan Nabi, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kaitannya dengan sholawat ini yaitu permohonan agar salam disampaikan kepada Rasulullah adalah wujud cinta dan keyakinan bahwa hubungan dengan Nabi tetap terjaga meskipun beliau berada di alam barzah. Jadi dalam kitab Al-Hikam, cinta kepada Rasulullah tidak hanya berupa pengakuan verbal, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk pengamalan sunnah dan kehidupan yang mencerminkan akhlak beliau. Walhasil, yang kesimpulan yang mendalam dari pembahasan kita yaitu satu, dimensi kehidupan spiritual. Ya, sholawat ini mencakup seluruh aspek keberadaan Nabi Muhammad, yaitu ruh, jasad, dan kubur yang mencerminkan penghormatan total terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yang sangat mendalam yaitu hubungan vertikal dan horizontal. Ya, dalam perspektif Al-Hikam, sholawat ini tidak hanya memperkuat hubungan seorang hamba dengan Rasulullah, tetapi juga membawa seorang muslim lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cinta kepada Nabi. Yang ketiga adalah keberlanjutan cinta. Ya, artinya apa? Dengan menyebut kubur Rasulullah, sholawat ini mengajarkan bahwa cinta kepada Nabi tidak terbatas pada kehidupan dunia, tetapi juga berlanjut ke alam barzah dan akhirat. Wassalli ala qabri Muhammadin fil kubur. Ya. Yang keempat adalah peningkatan ruhaniyah. Artinya apa?
Salawat ini sejalan dengan ajaran Al-Hikam yang menekankan bahwa hubungan spiritual dengan Rasulullah adalah salah satu jalan untuk mencapai ma'rifatullah atau pengenalan kepada Allah ya. Dengan bersolawat, seorang muslim tidak hanya menunaikan kewajiban tetapi juga membangun hubungan ruhani yang mendalam dengan Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara rahmat Allah bagi seluruh alam. Salawat ini adalah jalan menuju penghambaan sejati kepada Allah dan bentuk kecintaan tanpa batas kepada Rasulullah SAW. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.